Allah saja memerintahkan kepada nabinya, manusia terbaik, rasul terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, untuk merendah, untuk tawaduk kepada nabi, kepada rasul junjungan kita, manusia pilihan. Wahfid janahaka lil mu'minin, rendahkan dirimu Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, rendahkan dirimu Muhammad kepada orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang beriman. Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendah karena Allah, maka wajib Allah tingkatkan dan tinggikan derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, maka wajib Allah rendahkan derajatnya. Kita berbangga-bangga dengan masjid, cung rajaan masjid itu, cung hebatan masjid itu, cung jok rajaan. Padahal kadang-kadang karakter daripada masjid itu nol besar. Takmirnya takmir penakut umpamanya, ya maaf ini. Karena sekarang ini banyak masjid besar-besar tapi takut ini, takut itu, menyebarkan agama Allah, takut dipilih-pilih dan sebagainya. Bagaimana? Kenapa harus terjadi? Karena kita rebutan fasilitas dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahman yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan segala sanjungan kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang pantas untuk dipuji dan disanjung. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bersama-sama telah memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang buta ini. Subhanallah, sebuah amalan yang bersahaja, sederhana, kita bisa memuji dan memuja zat yang pantas untuk dipuji dan dipuja, yang mana amalan yang bersahaja ini, yang sederhana ini, yang mungkin sangat mudah ini akan melahirkan banyak kebajikan-kebajikan. Di antaranya mungkin kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebajikan yang berupa sifat dan mental merendahkan diri ataupun tawadhu. Karena orang yang merasa dirinya lemah, orang yang merasa dirinya tidak pantas dipuji, yang pantas dipuji hanya Allah semata, maka akan ada feedback, yaitu pengaruh kepada dirinya, maka dirinya akan dibentuk menjadi pribadi yang tawadhu. Di mana kepribadian tawadhu ini, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, benar-benar merupakan pribadi yang akan mengundang banyak kebajikan, yang akan mengundang banyak kebaikan dan akan membuka perbendaharaan-perbendaharaan kemuliaan. Dan tatkala kita tidak memiliki kerendahan hati,
ataupun sifat dan sikap tawadhu, maka kebajikan pintunya tertutup untuk kita. Maka itulah dosa pertama yang terjadi di muka bumi ini, di dunia ini, adalah dosa karena kesombongan. Maka dari itu, dengan semangat bersyukur, melantunkan kalimat tahmid alhamdulillah, semoga kita diberkahi dengan kalimat ini dan kita mendapatkan kemampuan untuk mengendalikan diri, dibebaskan dari kesombongan, dibebaskan dari ujub dan bangga diri. Hadirin hadirat hamba Allah yang budiman, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwasanya hamba-hamba Allah yang maha pengasih, ciri-cirinya yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas bumi dengan tawadhu, dengan merendah diri. Maksudnya berjalan di muka bumi ini, berjalan adalah sebuah ungkapan simbolik. Artinya semua aktivitas yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang merasa dirinya adalah hambanya Allah, bukan hamba pribadinya, bukan hamba kelompoknya, bukan hamba istrinya, bukan hamba anaknya, bukan hamba makhluk. Maka mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yamshuna 'alal ardi hauna, mereka akan berjalan di atas bumi ini dengan merendah hati, dengan tawadhu. Artinya berjalan di sini maksudnya dia melaksanakan tugasnya masing-masing itu penuh dengan keprihatinan, jauh dari sikap sombong, congkak dan angkuh. Dia sebagai ustadz umpamanya ya tidak merasa jumawa, ya lemah sekali lah. Dia merasa kiai umpamanya ya lemah sekali lah. Dia merasa orang kaya ya biasa lemah sekali, tidak punya apa-apa. Semuanya harus dirasakan seperti itu. Ibadur Rahman ini yang menjadi hambanya Allah, bukan hamba-hamba yang lainnya ya. Karena potensi yang hebat itu tatkala kita itu menjadi hamba Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil dalam setiap panggilan itu, setiap khitabnya itu, orang-orang yang potensial itu, hamba-hamba Allah yang potensial itu rata-rata dipanggil dengan hamba, 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 hamba dan hamba. Seperti Allah Subhanahu wa taala tatkala memanggil atau mengkhitab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mau hendak diisrakan dan dimi'rajkan dengan sebuah panggil subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah mengisrakan ya dan memi'rajkan hambanya. Hamba artinya hamba, kalau bahasa lainnya itu adalah budak ya, penghambaan hanya kepada Allah. Saya menjadi budaknya Allah, saya tidak punya kemerdekaan, saya tidak punya keleluasaan, semua anugerah itu datangnya dari Allah. Lah tatkala kita sampai kepada titik penghambaan kepada Allah, maka potensi kita itu akan besar adanya. Ya, kita bebas dari penghambaan ke penghambaan kepada yang lain. Ya mungkin saat ini banyak ya paradigma ya, cara pandang ya, dan macam-macam ya. Orang merasa tatkala bisa istilahnya menjadikan kekuasaan itu menghamba kepada dirinya, wah dia merasa hebat. Tatkala kekuatan bisa menghamba kepada dirinya, kekuatan militer ada di tangannya, dia merasa kuat. Padahal tidak ada yang bisa kuat dan tahan dari semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya tidak akan bisa. Maka itulah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita selalu ingin menggali potensi diri kita. Apa yang ada pada diri kita ini sebenarnya harus kita gali sesuai dengan arahan-arahan yang telah
ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah telah menetapkan kepada kita bahwasanya ciri-ciri orang yang bisa dikategorikan sebagai hamba Allah, mereka biasanya itu berjalan di atas bumi ini dengan penuh tawadhu. Ya, tidak ada orang yang disakiti, tidak ada perasaan orang yang merasa dilukai dengan profesinya, apapun profesinya. Ya, apakah dia di perusahaan sebagai direktur atau komisaris apa saja, dia merasa dirinya itu rendah. Karena memang rendah, bapak-bapak dan ibu-ibu. Betapa tidak. Allah saja memerintahkan kepada nabinya, manusia terbaik, rasul terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, untuk merendah, untuk tawaduk kepada Nabi, kepada Rasul, junjungan kita, manusia pilihan. Dia peringkatnya dari sisi kedudukan di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah perintahkan, wahfid janahaka lil mu'minin. Apa artinya wahfid janahaka lil mu'minin? Rendahkan dirimu Muhammad kepada orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan dirimu Muhammad kepada orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang beriman. Inilah contoh dan tauladan kita, ya. Tidak ada manusia terbaik kecuali beliau, ya. Bahkan dari saking baiknya Allah Subhanahu wa taala sampai mengabadikan dalam sebuah firman-Nya, wa rafa'na laka dzikrak. Dan sungguh Muhammad akan saya angkat sebutanmu. Disebutkan dalam sebuah tafsir, kullama dzukirasmi dzukirasmuka. Setiap disebut namaku Muhammad, kata Allah, akan saya sebut juga namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap disebut namaku akan saya sebut juga namamu, bergandengan. Dari saking tingginya. Kurang apa Nabi Muhammad? Tapi beliau tidak mencontohkan dan tidak diprogram untuk menjadi percontohan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali beliau itu selalu merendah. Sikap merendah bukan berarti orang yang gagal menghargai dirinya sendiri, tidak. Merendah adalah orang yang berhasil memposisikan dan menghargai dirinya sendiri. Ini harus kebalikannya. Jangan merendah katanya. Itu adalah sikap dari orang yang kalah. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW pernah menetapkan, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang merendah karena Allah, maka wajib Allah tingkatkan dan tinggikan derajatnya. Dan barang siapa yang sombong, maka wajib Allah rendahkan derajatnya. Ini kebalikannya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ya. Jadi bagaimana kita bersikap saat ini? Maka marilah kita bersikap agar kita itu selalu merendah dengan posisi kita masing-masing saat ini, ya. Jangan sampai kita menghadapi orang miskin karena kita kaya, kita merasa tinggi hati. Jangan, gagal Anda, ya. Karena Anda sekarang berilmu hebat, kata orang, ya hebat, ya. Kata orang hebat, wah dia berilmu katanya, dia alim. Tatkala menghadapi orang-orang yang bodoh, dia merendahkan dan meremehkan. Gagal Anda, gagal. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tatkala diganggu oleh orang-orang yang bodoh, apa sikap dari seorang hamba Allah? Qalu salama, yang dia berikan salama, keselamatan, salam, kedamaian. Dia tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Dia tidak pernah melampiaskan sakit hatinya, dendam kesumatnya, tidak. Tidak ada tempat
untuk melampiaskan dendam kesumat. Tapi ibadur rahman, hamba Allah, hamba yang maha pengasih, dia akan selalu membalas dengan kebajikan-kebajikan. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, tidaklah sama antara yang baik dengan yang buruk. Idfa' billati hiyasan, tapi balaslah dengan yang lebih baik. Ini konsep. Ini konsep. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, sikap merendah ini ternyata merupakan sikap yang sangat hebat sekali, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa diterima oleh semua kalangan. Banyak kadang-kadang kita kan cocoknya untuk kalangan-kalangan tertentu. Wah, dia cocoknya untuk aktivis karena dia mantan aktivis. Oh, dia cocoknya untuk istilahnya orang-orang teknokrat karena dia latar belakangnya orang teknologi umpamanya ya. Banyak cara pandang seperti ini. Sebenarnya semua cara pandang itu salah. Yang benar kita itu bisa diterima oleh siapapun. Apa kuncinya? Merendah dirilah Anda. Anda bisa dijangkau oleh siapa saja. Rasulullah kak dinto para rabu semulnya tinggi nalekana ecabisin seorang Arab Baduy, Arab kuno. Orang Arab Baduy kak dinto merasa puas dengan keberadaan Rasulullah. Jadi dia bisa nyambung berbicara dengan Rasulullah walaupun yang hadir dan yang suan kepada beliau adalah orang Arab gunung, tidak berpendidikan, jauh dari peradaban, ndesolah katakanlah, tidak bermoral dan sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika ya, orang Arab gunung itu kencing di dalam masjid. Ya, kencing di dalam masjid ini ya. Alhamdulillah kalau kita umpamanya di Masjid Nur Muhammad ini ada pendatang langsung kencing di sini, gimana? Apa kita tidak marah? Sahabat pada waktu itu marah sekali, marah. Mereka berucap dengan ucapan yang kasar. Bahkan ada yang mau yaitu mengambil sikap fisik yang betul-betul sangat menyakitkan mungkin pada waktu itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Biarkan, kata Rasulullah SAW. Kalian itu diutus untuk memudahkan, bukan untuk menyulitkan, katanya Rasulullah. Ya, ambilkan setimba air, tuangkan ke bekas kencingnya, dia sudah suci, kata Rasulullah SAW. Subhanallah, tidak menjadi problem bagi Rasulullah perilaku seorang Arab gunung yang mana mungkin sangat menyakitkan untuk peradaban orang kota. Inilah bagaimana Rasulullah SAW mengadakan penyesuaian. Subhanallah, sehingga Rasulullah SAW itu diterima di mana-mana, ya, menjadi saudara bagi siapa saja. Apa kuncinya? Kuncinya tawadhu, merendah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW bisa dijangkau oleh pemikiran siapa saja, bisa nyambung dengan perasaan siapa saja. Inilah yang harus kita teladani, diantaranya salah satunya agar kita menjadi perekat umat, tidak sebagaimana sekarang ini. Kita saat ini kadang-kadang naudzubillah berdiri di mimbar seakan-akan kita telah memberikan tausiah, memberikan amanat tentang keagamaan, tapi ternyata diri kita menjadi racun di masyarakatnya. Masyarakat menjadi tercerai-berai, masyarakat menjadi antipati antara satu dengan yang lainnya, tidak terjadi persatuan. Ini yang kita rasakan sekarang di masyarakat kita. Di mana contoh dan tauladan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada Rasul kita Muhammad SAW? Kenapa kita kok sekarang menampakkan yaitu cara-cara yang seperti ini? Yang mana kita sekarang ini sudah tidak mencerminkan sebuah kasih sayang, tidak mencerminkan sebuah ketauladanan. Padahal Allah SWT telah menetapkan kita kuntum khaira ummah. Umat Islam ini telah dinobatkan oleh Allah SWT sebagai khaira ummah, sebaik-baik umat. Kita adalah umat percontohan.
Kita adalah umat yang merupakan tauladan untuk manusia di muka bumi ini. Ini harus betul-betul menjadi titik tekan kita dalam perjuangan ini. Apa maksudnya menjadi tauladan? Tauladan dalam segalanya. Berbicara perjuangan, jangan ditanya, umat Islam adalah gembong dan lokomotif perjuangan. Ditanya tentang pengorbanan, umat Islam adalah gembong dan lokomotif daripada pengorbanan. Dikatakan masalah yaitu mengenai bagaimana kita saling menghargai terhadap sama umat Islam lokomotifnya. Dikatakan bagaimana persaudaraan umat Islam lokomotifnya. Semua kebajikan akan kembali kepada umat Islam, tidak kepada umat yang lain. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah, umat Islam kok dijadikan tauladan dan contoh, merupakan yaitu contoh terbaik dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia ini? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita contoh terbaik. Tidak ada contoh sebagaimana yang telah dicontohkan oleh beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, apa rahasianya sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu ya? Kenapa umat Islam itu baik-baik ya? Kenapa umat Islam itu selalu semangatnya itu menyebarkan kebajikan dalam posisi apa saja, baik dalam posisi suka ataupun duka, baik dalam keadaan apa istilahnya senang ataupun duka. Maaf, maksudnya duka ini kita umpamanya ya diperlakukan buruk oleh orang. Tapi untuk seorang muslim, seorang mukmin, maka pantang dia untuk membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati ahsan, balas dengan yang lebih baik. Kalau orang mencerca kita, maka kita balas dengan salam. Yang mudah-mudahan Anda diselamatkan oleh Allah SWT. Ini sebenarnya karakter kita. Ini bukan mengada-ada. Ini bukan khayalan, bukan halinisasi. Ini betul, ini terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga umat Islam itu menarik. Sehingga umat Islam itu karakternya sangat menarik. Orang-orang berduyun-duyun tatkala melihat umat Islam dengan karakternya yang seperti itu. Bukan seperti sekarang. Seperti sekarang kita menjadi bahan tertawaan umat lainnya. Kenapa? Karena kita ikut, yaitu ramai-ramai bersama mereka rebutan roti dunia. Ini permasalahannya, hubbud dunia. Kita ditertawakan mereka. Itu bukan konsep kita. Kita berbangga-bangga dengan masjid. Cung rajaan masjid, cung hebatan masjid, cung jok rajaan. Padahal kadang-kadang karakter daripada masjid itu nol besar. Takmirnya takmir penakut umpamanya ya. Maaf ini, karena sekarang ini banyak masjid besar-besar tapi takut ini, takut itu, menyebarkan agama Allah, takut dipilih-pilih dan sebagainya. Bagaimana? Kenapa harus terjadi? Karena kita rebutan fasilitas dunia. Ini yang menyebabkan kita ini down dan jatuh. Maka dari itulah hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana agar kita bisa mencitrakan pencitraan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah? Tidak ada lain, kata Allah Subhanahu wa taala, contoh Muhammad. Dan kamu tidak akan bisa mencontoh Muhammad kecuali kamu memiliki 3 syarat, kata Allah Subhanahu wa taala. Betul, Allah telah berfirman dalam ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi 3 poin ini yang menjadikan umat Islam tangguh. 3 poin ini nanti yang akan menjadikan umat Islam itu contoh dan tauladan. Kamu semua tidak akan bisa mencontoh Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali kamu memiliki 3 syarat. Syarat mencontoh Muhammad: 1, yarjullah. Jadi pribadi muslim adalah pribadi yang selalu berharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua aktivitasnya. Ya, beristri maunya nikah mencari ridha Allah, ya. Punya anak, memondokkan anak, nyekolahkan anak mencari ridha Allah. Anak tidak diprogram untuk kepentingan pribadi, ya, untuk kebanggaan pribadi. Banyak di kita ini kadang-kadang katanya aktivis ya, tapi anaknya diprogram sesuai dengan keinginan pribadinya.
anak saya harus dokter, anak saya bolehlah jadi dokter ya, tapi jangan sampai itu menjadi program unggulan Anda. Tetapi program unggulan Anda adalah yarjullah, berharap ridha Allah. Mudah-mudahan anak saya menjadi dokter yang pejuang ya, dokter yang tidak bisnis katanya, yang tidak pernah membisniskan orang sakit umpamanya. Sekarang banyak dokter sakit umpamanya, semangatnya ya. Saya berharap ridha Allah. Mudah-mudahan anak saya menjadi dokter yang ikhlas, yang mencari ridha Allah, tidak mencari dunia belaka umpamanya. Jangan hanya dokter saja ya, yarjullah. Jadi ustadz yang yarjullah. Mudah-mudahan anak saya jadi ustadz umpamanya, ustadz yang yarjullah. Dia memperjualkan ayat, ya kan? Banyak ustadz yang memperjualkan ayat transaksional. Anda wani piro mengundang saya umpamanya, ya Allah, bagaimana ini kalau ustadznya seperti ini? Bagaimana kalau kiainya seperti ini? Sudah memperjualbelikan, membisniskan agama-agama dan ayat-ayat Allah ini seperti ini, agama Allah dan ayat-ayat seperti ini, gimana? Nomor satu yarjullah, petani yarjullah. Saya berharap itu Allah. Semuanya harus bermuara kepada yarjullah. Kalau kita tidak memiliki sikap dan mentalitas ikhlas yarjullah dalam hidup ini, walaupun kita cara perilakunya mirip Rasulullah, ya maaf ya, umpamanya celananya cingkrang, ya rambutnya segini, pokoknya mirip Rasulullah, tapi Anda tidak ikhlas, bohong Anda. Hanya casing Anda mengikuti Rasulullah, tapi hakikat dan mentalitas Anda nol, zong, zero. Tidak dapat apa-apa Anda. Tidak akan mendatangkan kebesaran kepada umat Islam. Itu nomor satu. Yang kedua yang harus kita miliki untuk menjadi orang yang cukup syarat, wal yaumil akhir. Kita berharap akhirat. Jadi kita ini faham bahwasanya hidup di dunia ini bukan tujuan. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana notabene kita dihidupkan ini tanpa kita merasakan, tanpa kita sadar. Semuanya saya kira tidak ada yang sadar akan lahir ke bumi ini. Semuanya dilahirkan tanpa sadar, tanpa niat. Itu kehendak Allah. Allah telah menciptakan kita. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menghamba kepada aku. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji Allah siapa yang terbaik di antara kalian. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hidup di dunia ini bukan tujuannya untuk membangun dunia. Kita hidup di dunia ini tujuannya bukan untuk meraih dunia, tidak. Tetapi kita dihidupkan oleh Allah di dunia ini untuk diuji oleh Allah. Adapun materi ujiannya adalah penghambaan kepada Allah. Dan bagaimana kita menghamba kepada Allah, itu ada dalam ajaran syariat ad-din, agama. Maka dari itulah kita harus betul-betul meyakini bahwasanya kita hidup bukan untuk saat ini. Barang siapa yang membangun kehidupannya di dunia untuk dunianya, maka dia telah sesat kesasar. Dia tidak bisa mencontoh Rasulullah. Mau jadi pemimpin tapi tujuannya adalah dunia, tidak bisa. Walaupun dia bersalawat tiap saat. Wah, gimana Anda riyadhahnya? Saya salawat tiap habis salat 1000 salawat. Wah, banyak sekali, hebat sekali. Tapi bagaimana tujuan Anda hidup? Untuk dunia, wah, tidak bisa. Tidak bisa Anda mengikuti Rasulullah. Ini kekuatan utama bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Tatkala kita bertujuan hidup hanya untuk meraih akhirat, meraih surga, maka dunia ini menjadi lahan kebajikan. Semuanya akan berbuat yang terbaik, semuanya akan berinvestasi untuk akhirat, semuanya untuk keluarkan potensinya untuk habis-habisan bekal menuju akhirat, mencapai surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya potensi apa saja, karena itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang punya potensi dalam bidang agama, dia
sebarkan ilmu agama, dia korbankan waktunya, dia korbankan tenaganya, dia korbankan uangnya, dia korbankan hartanya untuk bisa menyampaikan dakwah. Itu orang yang semangatnya untuk akhirat. Lain dengan seorang mubalik, seorang dai yang untuk menjadi dunia. Dia sebarkan agama untuk cari duit. Ini sudah offset. Tidak bisa. Tidak bisa, walaupun dia siang malam menyebarkan agama, tapi tujuannya untuk dunia, offset. Maka hati-hatilah. Karena sekarang syubhat terbesar, ujian terbesar yang telah diturunkan Allah kepada bangsa Muslim Indonesia ini adalah hidup untuk dunia. Pemimpin kita saat ini, pemimpin nasional kita saat ini memprogram bagaimana umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya hidup di Indonesia untuk membangun Indonesia, untuk membangun dunia, lupa terhadap akhirat. Maka kalau kita sudah terputus dari akhirat, maka keburukan akan tiba kepada kita. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarallaha katsira. Sikap ini adalah sikap zikrullah, selalu intens hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa zikrullah? Kenapa harus memiliki sikap dan semangat zikrullah? Karena ini merupakan senjata. Senjata yang paling ampuh yang dimiliki oleh umat Islam dari semua godaan setan yang terkutuk adalah zikrullah. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, kata Allah. Maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kufur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi senjata umat Islam itu bukan duit, ya, bukan bom, ya, untuk kemenangan Islam, untuk kemenangan pribadi, untuk kemenangan keluarga, untuk kemenangan izul Islam wal muslimin adalah zikrullah. Senantiasa dia inten berhubungan hatinya, nuraninya, akalnya, fikirannya, semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setan akan selalu menyelewengkan kita. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, terjadinya contoh dan tauladan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya contoh dan tauladan kepada salafus saleh, para sahabat Rasul yang telah mencontohkan contoh karakter yang hebat kepada kita. Semuanya itu lahir dari tiga semangat tadi, yaitu semangat keikhlasan, semangat mengejar akhirat, dan semangat zikrullah. Insya Allah kalau kita memiliki tiga semangat ini, kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di kalangan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini membawa berkah untuk kita, bertambah kebajikan kita. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, terutama kepada saudara-saudara tantreta seujauh menar materi perengna istiqomah, ibarat kesabaran sareng Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma rzuqlahumul istiqomah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka keistiqomahan. Warzuqlahumul istiqomah, ya Allah. Berikanlah kepada mereka istiqomah, ya Allah. Sekali lagi istiqomah, karena istiqomah itu sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.